Bismillahirrahmanirrahim. Atafa jakhota. Bismillahirrahmanirrahim. Khotada hajata. Kang Fahim. Mereka punya panti-panti yang untuk menaungi itu. Cuman kan kapasitasnya sangat terbatas dengan luas wilayah di Kabupaten Blitar, khususnya ada 22 kecamatan. Kalau setiap desanya itu minimal 10 atau 20 orang aja kan tidak mampu. Nah, itu kita sebagai masyarakat punya rasa tanggung jawab juga terhadap sekeliling kita. Awalnya yang kita rangkul itu masyarakat sekeliling kita. Yang kemudian itu dari luar kabupaten, luar provinsi sudah masuk di sini. Ya Rabbana amin. Amin. Kesabaran dan ketekunan menjadi kunci bagi Edi Cahyono untuk berinteraksi dan menjadi bagian dari manusia-manusia spesial yang ia rawat bersama keluarganya. Ya, pria berusia 41 tahun kini memiliki rutinitas merawat orang-orang dengan disabilitas, termasuk orang dengan gangguan jiwa, di rumah yang terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rumah Kinasi, begitu kemudian yayasan ini disebut dan telah beroperasi sejak 2017. Edi mendirikan tempat ini didasari atas pengalamannya berteman dengan seorang penyandang tunanetra sejak kecil. Kepedulian aja terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Ada salah satu teman saya yang mulai dari TK sampai dewasa itu tidak punya akses dan kesempatan dalam hal berkarya maupun pendidikan. Sehingga waktu itu teman-teman penyandang disabilitas itu kita kirim ke panti atau balai besarnya punyanya pemerintah yang ada di Jawa Timur maupun di nasional. Nah, setelah mereka dapat pelatihan itu, dia pulang selama 1 tahun sampai 3 tahun, pulang. Setelah pulang itu ternyata kembali ke habitatnya, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga maupun dari lingkungan, sehingga mereka kembali lagi tidak mempunyai rasa kepercayaan diri. Kesadaran untuk memberikan tempat yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dan ODGJ membuat hati Edi semakin mantap menjalankan roda organisasi Rumah Kinasi. Jadi disabilitas di Kabupaten Blitar itu, setelah kami lakukan riset di 4 desa, itu rata-rata setiap desa itu minimal ada 25 penyandang disabilitas. Ada yang keluarganya malu disembunyikan, ada yang terlantar, apalagi yang ODGJ. Itu memang sangat meresahkan di masyarakat, apalagi akhir-akhir ini kan banyak ODGJ yang tidak bisa kontrol, terjadi insiden penganiayaan, pembunuhan keluarga seperti itu. Mereka punya panti-panti yang untuk menaungi itu. Cuman kan kapasitasnya sangat terbatas dengan luas wilayah di Kabupaten Blitar, khususnya ada 22 kecamatan. Kalau setiap desanya itu minimal 10 atau 20 orang aja kan tidak mampu. Nah, itu kita sebagai masyarakat punya rasa tanggung jawab juga terhadap sekeliling kita. Awalnya yang kita rangkul itu masyarakat sekeliling kita. Yang kemudian itu dari luar kabupaten, luar provinsi sudah masuk di sini. Ragam kebutuhan hidup penghuni dipenuhi.
mulai dari tempat tinggal, makan, dan kebersihan diberikan agar mereka merasa memiliki tempat untuk melanjutkan hidup. Tidak hanya itu, kebutuhan berobat khususnya bagi pasien ODGJ juga dipenuhi. Edi bersama istri rutin membawa pasien ke rumah sakit yang masih membutuhkan penanganan medis. Panjang sekali dan harus continue, dan teman-teman ODGJ yang di sini tetap dalam pengawasan medis. Kita tidak selesai karena kan ODGJ ini tidak bisa kita hentikan dari pengobatan, cuman dosisnya aja yang kita kurangi. Yang biasanya 3 kali minum obat, kita kurangi jadi 2 kali, 1 kali, seperti itu. Nanti kalau agak naik lagi baru kita tambah. Kalau tidurnya sudah nyenyak sekali, wah ini kemungkinan sembuhnya besar. Gitu. Bisa sembuh kok ODGJ ini. Proses pendidikan materi umum dan agama menjadi kegiatan rutin yang wajib diikuti. Mulai dari mengaji hingga pelajaran berdasar kurikulum luar biasa. Edi merekrut beberapa relawan yang rela dibayar seadanya untuk mengajar di rumah Kinasi. Pelajaran sebenarnya saya kayak fleksibel, karena kan di sini disabilitasnya dan kebutuhannya masing-masing orang itu kan kayak berbeda-beda. Jadi kayak sebenarnya menyesuaikan aja sih, karena di sini kan juga ada yang kemarin sempat sekolah dan ada yang nggak sekolah sama sekali. Jadi itu kayak disesuaikan dengan kebutuhannya mereka apa. Ada yang butuhnya cuman basic-basic pembelajaran seperti calistung, itu ada juga yang kayak meneruskan pembelajaran yang mungkin sebelumnya udah pernah sekolah gitu. Senengnya sih sebenarnya seneng terus ya. Karena emang setiap hari itu selalu ada cerita-cerita dari anak-anaknya gitu kan. Mungkin emang kalau diseriusin itu kesel ya. Cuma kalau misalkan dinikmati juga seneng terus sih. Karena juga hal kayak gini kan nggak pernah ditemuin di tempat lain. Dalam mengelola rumah Kinasi, Edi dibantu istri dan anak-anaknya. Sang istri disibukkan dengan menyiapkan makanan di dapur. Anak-anak biasanya memantau kegiatan para penghuni saat berada di luar asrama. Kediaman Edi bersama keluarga bahkan ada di lokasi yang sama. Beberapa kali kejadian yang cukup mengganggu terjadi. Meski demikian, baik istri dan anak-anaknya tidak pernah merasa terganggu dengan kondisi yang ada. Pengalamannya pernah dipukul, ya berantem gitulah seperti itu. Dan sering lari, kita yang kejar sampai jauh gitu kan. Itu rata-rata kalau sampai dipukul karena apa gitu? Karena mereka itu sering bercanda gitu, sering ada orang yang sengaja bercanda gitulah, terus mungkin nggak bisa nerima atau gimana, pulang-pulang ngamuk seperti itu. Ya. Ibu kena gitu ya? Iya kena, tahu-tahu saya tanyain, saya dipukul seperti itu. Tidak ada, karena anak-anak saya bisa berbaur sama mereka. Ya. Apa yang ibu ajarkan ke anak-anak? Mengajarkan untuk sama seperti ayahnya, ibunya untuk merawat mereka dengan baik gitu saja. Jadi tidak ada dampak negatif sama sekali? Tidak ada. Kesulitan dan rintangan dijawab Edi bersama keluarga sebagai tantangan. Semangat untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terus mereka jaga. Harapannya, para pasien kelak diakui dan mendapat tempat khusus di masyarakat. Awal-awal semua itu kan modalnya dari modal pribadi ya Pak. Jadi kadang penjualannya kurang, sementara harus ada pengeluaran untuk nganter berobat mereka, untuk ngasih kebutuhan sehari-hari mereka, sabun, makan, dan lain sebagainya. Awal-awal di situ. Setelah lama-kelamaan kesulitan itu kita jadikan sebagai tantangan kita. Oh ini saudara kita. Kita nggak boleh mengeluh dalam kesulitan ini. Yang kedua, kesulitannya saat mereka itu tiba-tiba mereka itu pingsan, mereka kambuh seperti itu. Tahu-tahu mecahin kaca,
mukulin teman, itu yang kadang harus perlu pengawasan. Sementara nggak semuanya orang mau menjadi pendamping di sini, benar-benar yang punya jiwa kerelawanan. Betah sekali. Kenapa? Karena ada temannya, di rumah kan nggak ada temannya, nggak ada kegiatan. Di sini kan ada kegiatan, bisa cari uang sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan para penghuni rumah kinasih, Edi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Total ada 45 penyandang disabilitas dan gangguan mental yang dirawat di sini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah kinasih, Edi membentuk unit usaha batik Ciprat Rumah Kinasih. Salah satu sisi rumah dijadikan sebagai pusat pembuatan batik Ciprat. Uniknya, kegiatan ini 80% dilakukan oleh para penyandang disabilitas di rumah kinasih. Kenapa batik Ciprat? Karena yang mudah dikerjakan oleh anak-anak. Karena rata-rata yang di sini yang terganggu itu kan sensoriknya gitu kan. Sehingga mereka nggak mau mikir, nggak mau ribet, pakai Ciprat aja. Walaupun awal-awal kita ditentang, batik apa Ciprat itu? Tapi setelah kita pelajari ternyata batik itu harus ada lilinnya, dan ini kita main lilin. Alhamdulillah dengan quality control, dengan pendampingan, karya kami diterima pasar juga, sampai pasar internasional. Tidak main-main, karya para penyandang disabilitas ini ternyata sudah diterima dari pasar lokal hingga pasar internasional dengan dipamerkan di Dubai Expo 2021. Kita mengikuti kurasi yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kebetulan di Expo Dubai ini dilaksanakan 4 tahun sekali yang diikuti oleh 194 negara di Dubai. Kita mengikuti kurasi. Dan alhamdulillah karya-karya kita, tanpa kita cerita ini adalah produk penyandang disabilitas, alhamdulillah lolos. Sehingga kita bisa mengikuti expo di sana. Untuk pemasaran, Edi membuat toko offline di rumah kinasih dan memanfaatkan pasar online agar hasil batiknya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Dari usaha inilah, aksi sosial merawat penyandang disabilitas mampu bertahan. Tidak hanya untuk menutup kebutuhan operasional, para penghuni rumah kinasih juga diberikan upah. Upah diberikan sesuai dengan hasil kerja mereka dalam memproduksi batik Ciprat. Rata-rata, upah yang diterima mencapai Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Keterbatasan yang mereka miliki tak mengurangi semangat para penghuni saat tanggal gajian tiba. Betah sekali. Kenapa? Karena ada temannya, di rumah kan nggak ada temannya, nggak ada kegiatan. Di sini kan ada kegiatan, bisa cari uang sendiri, gitu. Dewi biasanya ngerjain apa? Di rumah dikasih tugas, kari ibu ngepel, sebenarnya nyapu-nyapu, terus dikasih tugas pekerjaan. Kalau di sini ngerjain apa, Dewi? Di sini batik, terus nanti gajian dapat uang. Sakjane mau beli HP, terus ibu ndak ngerestui, terus jadinya mau beli perhiasan. Perhiasan? Iya. Perhiasannya mau dipakai dong, Bu? Iya. Bisnis yang sudah berjalan ini terus dikembangkan. Edi bekerja sama dengan salah satu pengusaha ekonomi kreatif di Blitar, Dwi Mawadati, yang sejak awal memiliki ketertarikan pada batik Ciprat. Saya tertarik karena buat saya, di mata saya, batik ini menarik gitu. Ada nilai tersendiri, entah itu apa pada akhirnya. Sebelum beliau bercerita bahwa ini ada teman-teman disabilitas yang mengerjakan. Pada saat itu saya hanya kemudian membeli putus, yang kemudian saya membuat tas atau bahan kerajinan yang lain, seperti itu. Nah, tapi ketika kemudian saya berkunjung ke tempat produksinya,
itu saya jadi tahu kenapa kemudian batik ini menjadi nilainya lebih di mata saya, karena ternyata mereka yang membuat ini adalah orang-orang spesial seperti itu. Proses penjahitan dan finishing dilakukan di kediaman Dwi yang terletak tidak jauh dari rumah Kinasi. Para penjahit adalah penyandang disabilitas rungu bicara yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu, pengembangan produk dan pemasaran adalah tugas utama yang dilakukan Dwi selaku mitra. Karya para penyandang disabilitas ini tidak bisa dianggap remeh. Edi dan Dwi memajang berbagai jenis kerajinan batik ciprat seperti baju, tas, hingga kain di toko kecil yang mereka miliki. Ada proses panjang yang harus dilalui agar karya yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas bisa tercipta. Mulai dari kain putih, kain kita tuh ada yang dari kain primisima, ada kain katun Jepang, katun sutra. Mulai dari kain dibentangkan, setelah itu diciprat dengan malam yang sudah dipanaskan, diciprat-ciprat untuk membuat motif. Setelah itu diwarna dengan warna yang diinginkan. Setelah itu di water glass, setelah kita water glass, kita cuci seperti ini. Setelah kita cuci, kita beri motif lagi, baru di blok akhir, kita water glass, kita rebus, kemudian kita jemur, sudah jadi. Pengawasan dan pendampingan penting dilakukan agar proses pembuatan berjalan lancar. Dari kami itu semuanya sendiri, Bapak. Yang seharusnya itu bisa jadi yang lebih baik, nah itu dibawa kemana itu untuk kadang ada yang dibuang, ada yang dicuci, seperti itu. Yang seharusnya itu pesanan banyak sudah ditumpuk di dalam ember, ada tulisannya, jangan dicuci, seperti itu. Nah, pagi-pagi dengan PD-nya mereka cuci semua itu. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya saya tanya, loh siapa tadi yang mencuci? Saya, Pak, gitu. Nggak baca tulisan, nggak bisa baca, seperti itulah. Usaha batik ciprat yang berjalan di rumah Kinasi tidak semata berorientasi bisnis. Tidak hanya sekedar meraup rupiah, bagi Edi, kelanjutan usaha ini adalah langkahnya untuk menjaga dan merawat hidup para penyandang disabilitas. Belajar membatik, belajar tapi belum tahu semuanya, belum cuma belajar batik-batik gitu, terus ada motivasinya ya untuk semangat lah. Meskipun kita gini dikasih motivasi, nggak usah minder atau tetap semangat berusaha mencari uang. Sejak beroperasi pada 2017, Rumah Kinasi telah menjadi tumpuan bagi penyandang disabilitas di wilayah Blitar dan sekitarnya. Namun bagi Edi, tujuan utama dibangunnya tempat ini bukan sekedar memberikan nafkah kepada mereka. Harapan agar suatu saat para penghuni bisa hidup mandiri, dijaga, dan perlahan diwujudkan. Beberapa penghuni tempat ini ada yang sudah mampu hidup secara mandiri. Salah satunya adalah Anjar. Pria berusia 52 tahun asal Kecamatan Garum Blitar ini adalah penyandang disabilitas rungu wicara. Selama beberapa tahun, ia hidup di Rumah Kinasi untuk mendapat ilmu dan mencari motivasi agar mampu hidup dengan keterbatasan.
Anjar hidup di rumahnya bersama istri yang juga penyandang rungu wicara. Mereka membuka bengkel plat nomor kendaraan untuk menyambung hidup. Saat pelanggan datang, Anjar dengan cekatan menanyakan kebutuhan dan langsung mengerjakan apa yang diminta. Sementara sang istri bertindak sebagai kasir. Kendala komunikasi tidak mengecilkan hati Anjar dan istri untuk meneruskan usahanya. Sementara di Kecamatan Kesamben, Blitar, ada Tri Wahyuni, penderita polio yang kini disibukkan dengan usaha jahitnya. Tri telah lama belajar menjahit, namun ia urung membuka usaha jahit karena keterbatasan fisik yang ia miliki. Usai bergabung dengan Rumah Kinasih, rasa percaya diri Tri terbangun. Kini ia mengelola usaha jahitnya sendiri bersama sang suami. Ya, belajar menjahit dan tahu cara belajar membatik, belajar cuma tapi belum tahu semuanya, belum cuma ya belajar batik-batik gitu. Terus ada motivasinya ya untuk semangat lah. Meskipun kita gini dikasih motivasi, nggak usah minder atau tetap semangat berusaha mencari uang. Usaha yang ia tekuni kini menjadi tumpuan hidup bersama suami. Dengan keterbatasannya, setiap hari Tri mampu mengerjakan pesanan hingga 4 jenis jahitan berbeda. Usaha yang telah berjalan ingin ia terus kembangkan. Tri berharap usahanya ini bisa dibantu oleh pemerintah setempat. Sepenggal kisah dari kesuksesan penyandang disabilitas dengan mampu hidup secara mandiri menjadi kepuasan tak terhingga bagi Edi Cahyono. Tidak ada yang lebih penting dari melihat para penyandang disabilitas mampu melanjutkan hidupnya secara mandiri. Kita bisa mengukir senyum di bibir mereka yang mereka ini sudah dianggap sebagai orang yang tersisihkan. Itu menjadi bagian dari keluarga kami. Senyum mereka adalah senyum kebahagiaan kami. Karena itulah mahalnya. Saat mereka riang, seneng itu, kita sudah sangat. Itu yang menjadi motivasi kita. Saya ingin membuat dia tersenyum lagi, diterima lagi oleh keluarganya. Walaupun yang di sini tuh banyak yang tidak diterima lagi keluarganya. Karena keluarganya nggak tahu perkembangannya, nggak mau ngikutin keluarga yang di sini perkembangannya sudah membaik, sudah menjadi aset sebenarnya. Mereka punya hasil loh. Bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarganya dengan hasil-hasil itu. Dalam interaksi yang berlangsung di Rumah Kinasih, Edi selalu menyisipkan berbagai harapan agar mereka tetap memiliki tujuan untuk hidup. Dewi cita-citanya Rena 3. 1 jadi ibu ustazah, 2 buka restoran kue, 3 penjahit baju. Iya, jadi pengen jadi cita-cita itu ya. Iya. Di sini Dewi belajar juga nggak? Iya. Belajar apa aja? Malam saya baca Al-Quran, terus nanti baca Al-Quran, terus makan malam. Kalau siang belajar? Siang tidak, masih kerja. Kerja ya. Iya. Setiap usaha dan keringat yang dicurahkan Edi dan relawan di Rumah Kinasih adalah langkah untuk memberikan hidup yang lebih layak
bagi orang-orang istimewa ini. Virus kepedulian diharapkan tersebar untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Saya ingin bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Blitar itu punya tempat imajinasi di mana-mana, sehingga mereka punya kesempatan. Sebenarnya teman penyandang disabilitas itu tidak perlu kita kasihani, tapi kita beri akses dan kesempatan untuk sama seperti kita, punya hak yang sama.